Tuntunan Sabda Selasa 7 Desember tahun 2021. Peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Ayat emas ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan-Mu tentang gembala yang baik, Engkau mengajarkan kami bahwa Allah itu peduli kepada kaum pendosa dan tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka. Itu tidak berarti bahwa Allah memaklumi dosa, tetapi Allah merindukan domba-domba umat-Nya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Hal ini disebabkan karena pertobatan seorang yang berdosa adalah kegembiraan atau sukacita Allah yang sangat besar. Santo Ambrosius, seorang uskup yang kami peringati hari ini, mengikuti teladan-Mu dengan menjadi seorang gembala yang penuh kasih dan suka mencari mereka yang kehilangan iman. Awalnya, dia adalah kepala Dewan Kota Milan, yang pada saat itu adalah ibu kota kedua kerajaan Romawi setelah kota Roma. Kedudukan ini membuat dia terkenal ke seluruh negeri sebagai seorang administrator yang cakap dan seorang politisi ulung. Saat itu, umat di kota Milan terpecah menjadi dua golongan, yaitu Kristen Trinitarian dan Bid'ah Arian, dan Ambrosius yang adalah kepala dewan kota sangat dihormati dan diterima dengan baik oleh kedua golongan yang sedang bertikai itu. Ketika Uskup Milan meninggal dunia, kedua golongan ini terlibat persaingan dan pertikaian sengit dalam pemilihan uskup yang baru. Saat Gubernur Milan yang datang secara khusus untuk mencegah kerusuhan sedang berpidato, dia diinterupsi dengan seruan-seruan, "Angkat Ambrosius menjadi uskup," yang kemudian diikuti oleh orang lain, sehingga Ambrosius pun secara aklamasi diangkat sebagai uskup. Ambrosius dengan keras menolak pengangkatannya ini karena dia sama sekali tidak siap dan tidak pantas, karena dia bukan seorang imam dan tidak memiliki pendidikan teologis, namun umat terus mendesaknya. Gubernur Milan dan Kaisar pun memintanya untuk menerima keputusan tersebut. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu kata mereka, sehingga dia kemudian menerima pilihan umat kota Milan tersebut. Sebagai uskup, Ambrosius segera menjalani cara hidup para pertapa dan bermati raga dengan sangat keras, dan dia menjadi bapa serta teladan yang mengagumkan bagi umatnya. Dia juga melawan segala kejahatan dengan gigih dan keberanian yang mengagumkan,
termasuk bid'ah Aryan. Di tengah kesibukannya, ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi buku bacaan rohani umat. Salah satu pekerjaan yang terbesar dalam mencari domba yang hilang ialah keberhasilannya dalam mempertobatkan Santo Agustinus. Ternyata kekudusan itu bisa menjalar dan memberikan kekuatan yang positif untuk meraih hidup yang baik bersamamu, ya Yesus. Semoga kami yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa darimu, semestinya juga menyatakan kasih Allah kepada sesama seperti Santo Ambrosius. Kami hendaknya tidak menjauhi saudara dan saudari kami yang terpeleset dalam dosa, melainkan hendaknya menyatakan kasih dengan menegur, menasehati, dan membimbing supaya mereka kembali ke jalan-Mu, ya Yesus. Tuhan memberkati. Salam dan doa.